Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan pengalaman kami dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa pengembangan sistem informasi yang ada di Kabupaten Purworejo ini kami dasari temuan-temuan di lapangan yang sangat-sangat kami rasakan. Slide pertama barangkali bisa ditampilkan, yaitu kami merasakan bahwa data dari puskesmas ke dinas kesehatan, arus data informasi itu begitu lambat sekali kami terima. Coba bisa dibayangkan, andai kata kami mempunyai 27 puskesmas yang mana tersebar di berbagai kecamatan dengan area tipe pegunungan dan kota, banyak variatif sekali, maka kami menginginkan kecepatan itu sangat-sangat katakanlah mustahil tanpa adanya sistem yang cepat, sehingga pengolahan data pun nanti akan terlambat juga. Di samping itu juga bahwa ada inkonsistensi data. Jadi kalau kami minta data informasi dari puskesmas, bulan ini minta data bayi, katakanlah sasaran bayi umur 0 sampai 1 tahun atau balita. Bulan depan barangkali kami minta lagi, sudah agak beda. Ya. Nah, masih lagi ditambah dari bidang kami, misalnya dari bidang kesehatan ibu dan anak, bidang kesda, bidang P2PL. Kalau minta data ke puskesmas, ya, puskesmas sudah menyerahkan data ke dinas, tapi bidang-bidang masih mempunyai. Nah, inilah merupakan latar belakang kami, ya, mengapa kami di dinas kesehatan ini merintis, mengembangkan sistem informasi kesehatan. Nah, sehingga dengan keinginan itu, dengan niat yang begitu besar, ya, saya katakan yang begitu besar karena pertama bahwa dukungan dana itu sangat-sangat terbatas sekali. Jadi kami hanya mempunyai keinginan dan niat, dan yang saya awali adalah setelah mempunyai keinginan untuk membangun sistem informasi ini, kami buat komitmen antara pimpinan berbagai level, dari eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2. Jadi semua kepala puskesmas kita kumpulkan, kita buat komitmen bahwa kami akan membuat sistem informasi kesehatan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkualitas, cepat, akurat, dan relevan. Nah, setelah ada komitmen itu, kami juga advokasi ke tentunya pemerintah daerah dan kepala daerah, sehingga ada dukungan baik itu dari pelaksana yang akan nanti melaksanakan di tingkat terbawah di puskesmas, kemudian ada dukungan nanti dari pemerintah daerah, khususnya dari kepala daerah. Inilah modal utama pertama yang yang kami punya. Nah, selanjutnya kami menyusun, ya, mendesain, maksudnya merencanakan sistem informasi kesehatan ini yang kami singkat SIK dalam hal ini, itu untuk mempercepat arus data, ya, jadi mengantisipasi, mengobati tadi masalah-masalah yang saya utarakan tadi. Nah, setelah semua ada komitmen bersama, yakin bahwa kita akan mengembangkan itu dan pasti bisa. Nah, kita mulai menginventarisir, ya, slide berikutnya. Menginventarisir kebutuhan apa yang di dinas itu, ya.
kebutuhan di masing-masing seksi, kebutuhan di masing-masing bidang, ya. Kemudian kebutuhan nanti di tingkat kabupaten, informasi seperti apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita inventarisir juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di puskesmas, kebutuhan apa saja, sehingga tidak ada perubahan pelaporan. Maksudnya substansi yang tadinya dari paper base menjadi computer base. Inilah yang kami inginkan seperti itu. Sehingga dari segi manajemen, kemauan dari katakanlah nanti tingkat provinsi maupun tingkat pusat maupun tingkat daerah itu nanti akan terpenuhi. Jadi substansi laporan tetap terpenuhi. Tapi kami menang di kecepatan. Dan lebih lanjut berikutnya. Nah, inilah secara garis besar, ya, secara garis besar substansi, ya, substansi yang ada dalam SIP tersebut. Ya. Jadi di situ terlihat bahwa semua kegiatan puskesmas, ya, baik itu dalam gedung maupun luar gedung, nanti akan masuk ke bank data yang ada di kabupaten. Ya. Jadi di kabupaten ada semacam bank data, server di situ. Kemudian dari bank data itu nanti akan muncul informasi kesehatan. Ya. Baik itu laporan-laporan yang berupa LP1, LP2 dan sebagainya yang jumlahnya sangat banyak, 25 laporan kalau pernah kami hitung, ya, tiap bulan. Kemudian kami juga nanti bisa menampilkan distribusi penyakit, ya, berdasarkan wilayah sampai dengan tingkat desa. Nah, setelah menjadi informasi itu nanti bisa digunakan untuk pimpinan satker, atau mungkin nanti bisa digunakan oleh lebih lanjut oleh suprasisten seperti bupati dan tingkat 1 khususnya di dinas kesehatan, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi ada pembagian informasi mana yang bisa diakses oleh masyarakat, mana yang tidak. Dan sistem ini sudah kami kombinasikan. Memang pada awal kami menggunakan gelombang radio, namun pada tahap berikutnya sudah kami kembangkan, kemudian sudah berdasar internet maupun intranet. Jadi kami bisa memonitor dari sini kegiatan puskesmas sekarang, katakanlah salah satu puskesmas sekarang saya monitor jumlah kunjungannya berapa, kemudian penyakit apa saja bisa saya monitor dari sini. Lanjut. Oh, sudah. Nah, ini jaringan kami, ya, jaringan kami. Nah, di situ ada ada 27 puskesmas, ya. Di masing-masing puskesmas terkoneksi antara yang satu dengan yang lain, kemudian terkoneksi juga dengan dinas kesehatan. Antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain bisa melihat data masing-masing puskesmas dengan cara mengetahui passwordnya. Nah, inilah bahwa koneksinya ini kami hubungkan, ya. Tadi saya sampaikan pertama menggunakan gelombang radio, kemudian sekarang sudah menggunakan jaringan internet maupun intranet. Ya. Nah, sebelum jaringan telepon itu menyeluruh semua kecamatan, itu kami menggunakan di situ terpampang ada repeater dari semacam penguat gelombang. Nah, sehingga saya pasang repeater di situ. Nah, juga ada BTS juga. Nah, cuma di sini banyak gangguan, ya. Jadi kami harus melakukan maintenance terhadap tower-tower yang kami buat, ya, untuk menopang sinyal, ya. Nah, ininya yang harus kami betulkan setiap saat dan setiap tahun kami harus melakukan pemeliharaan, ya. Karena dari tower-tower inilah banyak gangguan di samping angin, ya, kemudian juga faktor alam lainnya. Kemudian lanjut, ya.
sistem informasi kesehatan yang kami kembangkan ini memuat ya, satu Simpus ya, Simpus. Barangkali saya bisa berdiri. Bagaimana pengubahannya kemarin berapa dan sebagainya. Jadi ini menyangkut daftar-daftar pasien ya, baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian lanjut. Nah, di sini laporan yang tampil yang tadi saya katakan itu kurang lebih ada 25. Nah, ini 25. Nah, ini termasuk laporan kunjungan rawat jalan, rawat inap, kemudian laporan KLP, laporan kematian dan lain sebagainya sampai dengan imunisasi. Di sini akan bisa ditampilkan laporan-laporan itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini di satu kecamatan ini akan terdistribusi di desa mana penderita-penderita itu. Lanjut. Kemudian 10 besar penyakit tidak bisa kita ketahui ya. Yang tertinggi misalnya ISPA, kemudian dan sebagainya. Sehingga kaitannya ini nanti tentunya dengan kalau kualitas pengobatannya bagaimana. Kalau saya kaitkan kemudian nanti obatnya antibiotik kehabisan, informasi pegawai ini selalu dinamis karena data pegawai ada yang pensiun, ada yang mutasi, kemudian ada yang masuk baru. Nah, itu kami entry terus di tingkat kabupaten. Kemudian siapa-siapa yang akan pensiun, siapa yang akan naik gaji berkalanya, itu bisa diketahui dari sistem informasi kepegawaian ini. Kemudian berapa CPNS, berapa yang belum melakukan prajabatan, itu nanti bisa dilihat dari sistem informasi manajemen kepegawaian ini. Dan lanjut. Kemudian kalau kita lihat peningkatan akses dan kualitas pelayanannya sehubungan dengan sistem informasi kesehatan ini secara logis ya, pendekatan logis ini kami bisa melihat angka morbiditas dan mortalitasnya. Nanti bisa terlihat berapa sih jumlah kasus masing-masing penyakit, berapa kematiannya. Kemudian secara pragmatis juga bisa dilihat berapa jumlah yang berobat ke puskesmas. Kemudian secara epidemiologis kita bisa melihat penyebaran penyakit, jenis kasus dan lain sebagainya. Berikutnya, ini suatu contoh ya, contoh untuk melihat berapa sih penderita disentri, penderita tipoid, penderita kolera dan sebagainya, nyeri paru dan sebagainya. Lanjut. Kemudian kalau ingin ini melihat harian itu juga bisa. Jadi tanggal 1 sampai dengan 30 atau 31 nanti bisa dilihat per harinya, per desanya. Lanjut. Nah, ini sistem laporan cepat ya. Jadi sistem laporan cepat ini pada prinsipnya upaya untuk mendapatkan data real dari pelaksana program ataupun kegiatan dengan memanfaatkan kemajuan maupun perkembangan teknologi komunikasi. Adapun batasan SLC yang kami gunakan adalah singkat, tepat, cepat, akurat, dan bermanfaat. Jadi SLC ini kami gunakan agar ada 5 hal itu bisa terangkum ya. Lanjut. Nah, untuk mekanisme pelaporan SLC ini secara garis besar bahwa laporan dikirim dengan menggunakan fasilitas pesan singkat pada telepon seluler. Jadi karena sebagian besar pegawai itu sudah mempunyai HP, saya tidak bermasalah ya, jadi bisa digunakan. Kemudian cara pengetikan menggunakan format yang telah ditetapkan,
berdasarkan format struktur data base pada software. Kemudian proses pelaporan dilakukan secara bertahap oleh masing-masing pengelola program. Kemudian pengirim SMS adalah petugas lapangan, analis laporan, ataupun staf yang ditunjuk. Sebagai contoh, kami mengembangkan sistem laporan cepat, yaitu dalam penanganan kasus malaria. Mengapa saya intens di malaria? Karena bahwa Purworejo itu sekitar tahun 2000 malaria itu kasusnya tertinggi se-Jawa dan Bali pada saat itu. Kemudian sekarang sudah mulai menurun. Masih banyak SMS yang saya kembangkan, yang kami kembangkan. Yang saya sampaikan di sini adalah mengenai penanganan malaria. Slide berikutnya. Nah, ini suatu contoh mekanisme pelaporan dalam melaksanakan active case detection. Jadi secara aktif petugas lapangan itu mencari penderita malaria. Nah, ini petugas lapangan datang pasien yang diduga menderita malaria, kemudian akan mendata pasien yang suspek malaria tersebut dalam formulir yang dipakai. Kemudian dari petugas lapangan ini akan mengirimkan data ke server. Kemudian server ini akan mendapatkan balasan SMS. Setelah petugas lapangan mengirim SMS ke server, kemudian server akan memberikan balasan ke petugas lapangan tadi, kemudian akan memberikan berita SMS juga ke petugas laboratorium. Kemudian petugas laboratorium ini akan memperoleh nomor slide yang akan diperiksa darahnya. Kemudian petugas lapangan mengirimkan sampel darah ke petugas laboratorium. Jadi ini akan mengirimkan ke petugas laboratorium. Nah, setelah oleh petugas laboratorium diperiksa, darahnya nanti dikembalikan, SMS-nya akan dikirimkan lagi ya, ke server, kemudian server secara otomatis akan mengirimkan ke petugas lapangan lagi. Sehingga di sini untungnya apa? Nah, di sini jadi pada saat ditemukan positif malaria sampai dengan pengobatan, ini akan pendek sekali waktunya. Karena apa? Kalau lokasinya pegunungan, nah, ini untuk memberikan informasi dari petugas laboratorium ke petugas lapangan, ini membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kalau ini bisa dilakukan dengan SLC, nah ini akan mempercepat waktu penanganan, sehingga kemungkinan terjadinya penyebaran akan terkurangi. Lanjut. Mohon maaf, waktu 35 menit. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian ini yang PCD, yang PCD ini secara pasif dari pasien datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kemudian petugas laboratorium ini akan mengambil darahnya, kemudian setelah diperiksa, kemudian positif, kemudian akan dikirim ke server lewat SMS, kemudian akan server mengirimkan pemberitahuan petugas lapangan, khususnya petugas KUP. Jadi di sini juga ada kecepatan dalam penanganan. Jadi prinsipnya ada kecepatan penanganan, sehingga kalau namanya penyakit menular makin cepat ditangani, saya kira akan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga penularannya akan diminimalisir. Lanjut. Ini saya kira kami lihat dengan pendekatan pragmatis untuk melihat kunjungannya berbagai puskesmas yang tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi kami bisa menyampaikan berapa sih pasien yang berapa sih pasien yang bayar, berapa pasien Jamkesmas dan lain-lain. Kemudian melihat puskesmas mana yang mengalami penurunan dan peningkatan kunjungan. Lanjut. Nah, ini kami lihat laporannya, bahwa laporan rawat jalan misalnya dari BP berapa, dari BPD berapa, dari dokter, dari calon pengantin, dan totalnya berapa, dari bayar, kemudian askes, kemudian yang pasien Jamkesmas, CPS, kemudian Jamkesmas dan lain-lain. Nah, inilah sebagai gambaran bahwa
dengan sistem informasi kesehatan ini banyak hal yang bisa kita tingkatkan. Lanjut. Nah ini contoh retribusi, contoh retribusi. Lanjut. Nah ini kita lihat grafik kunjungan rawat jalan puskesmas Kabupaten Projo tahun 2006 sampai dengan 2011. Jadi tidak pernah mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat grafiknya naik terus ya. Yang jelas bahwa kebocoran retribusi bisa kami tekan ya, bisa dimonitor jumlah kunjungannya. Dan lanjut. Dan ini grafik retribusi, kalau tadi kunjungan tadi seimbang ya antara retribusi dan kunjungannya. Lanjut. Nah, ini secara epidemiologis jadi kami bisa melihat penyebaran penyakit dalam hal ini contohnya misalnya di sini malaria, nah, di sini bisa terdistribusi dan tervisualisasi dalam bentuk grafik. Lanjut. Nah ini beta penyebaran penyakit per kecamatan dan sudah kami singgung. Lanjut. Ya. Nah ini kalau kita breakdown lagi ini per desa ya, di sini juga ya desa jumlahnya berapa. Nah dan kalau kita di desa ini akan muncul siapa-siapa yang sakit. Ya. Lanjut. Nah ini laporan bulanan penyakit ya. Jadi kita ini hampir sama memantau penyakit tapi ini bulanan. Ini wabah ya, untuk penyebab wabah kita juga bisa melihat dari laporan W2 ini, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa kami tidak membuka substansi apa yang dibutuhkan baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, provinsi dan Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah ini laporan kejadian luar biasa, ini formulir yang sudah biasa kita pakai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.